itu nggak ada yang cocok dengan kita. Aduh, Mbak pinter deh, orang-orang ngaji nggak bisa, masak keracunan. Benar loh. Nih ya, ada seseorang di ruangan ini. Dia udah pernah nyobain dipuji rame-rame. Dia juga udah nyobain dicaci rame-rame. Saya nggak akan nyebutkan siapa orangnya. Kenapa telat sudah? Tapi kalau orang ini ditanya mana yang lebih bahaya, mana yang lebih bermakna, orang ini akan berkata, demi Allah, dipuji itu jauh lebih bahaya daripada dicaci. Kalau kita dipuji suka bikin mabok dalam kemunafikan. Orang yang senang dipuji itu benar-benar jadi error. Dia akan membuat hidupnya itu penuh dalam kemasan, artifisial, penuh kepura-puraan. Ini bisa saya bantu demi pujian. Baik demi pujian, penampilan demi pujian. Dia sholat ke masjid karena ada atasan demi pujian, sampai dia nggak wudu. Orang yang ingin hati-hati. Coba saya pengen ngetes, kalau dipotret mana yang lebih disukai? Potretnya lebih bagus dari aslinya atau asli lebih bagus dari potretnya? Yang mana? Gak usah dipikirin, ini yang benar itu. Kenapa jadi mikirin potret? Karena anaknya katanya, ya sama aja pengen dipuji itu juga ya. Karena ada yang mau dipotret, didempul segala macam. Pejeng di rumah, datang tamu, ini cakep benar. Potret siapa tuh? Saya. Gimana gitu rasanya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Trek dipotret gini, sudah. Kenapa kamu udah nggak apa-apa, yang penting asli gitu? Kenapa kita harus ingin kelihatan lebih dari kenyataan? Kenapa? Siapa yang paling menderita sekarang? Yang paling ingin kelihatan cakep, dimanis-manis, yang pengen kelihatan langsing, tahan napas dari tadi, yang pengen kelihatan putih, direndam semalam. Selamat menderita. Orang yang hidupnya pengen dipuji, takut dicaci. Apa? Jangan nyiksa diri, ya. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Dah. Sia-sia nih. Jangan nyiksa diri. Dah, terima apa adanya. Hidung mana yang paling bagus? Nih, yang nempel pada diri kita. Udah, jangan pengen mancung. Udah, yang ada aja. Yang penting napas berlubang lancar beres. Wah, kulit saya hitam, di mana-mana juga yang manis tuh hitam manis, sudah terima. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti yang dilihat yang bergerak, benar aja. Maksud saya melihat beliau ya. Dah, nggak usah pengen dipuji, nggak usah pengen dipuji atasan. Jangan suka cari muka atasan, nggak ikhlas tuh. Lakukan aja, mau baik-baik aja. Dipuji nggak dipuji biarin, asal Allah muji udah cukup. Enak. Ingin bahagia, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Tapi si itu menghina saya, sudah enak. Centil banget. Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Benar? Coba dengar itu orang yang menghina kita. Jauh lebih bagus penghinaan dia dibanding kehinaan kita yang asli. Itu si banyak omong. Alhamdulillah, saya disebut si banyak omong. Dia nggak tahu saya banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib. Mau tahu rahasianya supaya tahan terhadap penghinaan orang? Mau tahu? Nih,
Ini dulu nggak keluar ceramah ini, baru keluarnya akhir-akhir ini aja. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang ngasih ketenangan? Siapa yang ngasih kesehatan? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang memuliakan? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Tuh, kalau semua karunia datang dari Allah, ngapain kita capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jeklek, gak kepek, gak kepek. Tapi untuk kita tuh Allah yang menentukan. Sampai doer orang itu, sampai mencek, sok aja. Gak akan kena ke kita kecuali apa yang ditetapkan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan gak akan terjadi pada suatu musibah kecuali apa yang ditetapkan Allah. Jangan takut oleh omongan orang. Gak ada apa-apanya. Berdasarkan pengalaman seseorang, gak ada apa-apanya. Tenang aja. Nabi dihina, dicaci, difitnah, diboykot, mantap aja terus. Nggak usah gentar. 4. Jangan ingin dihargai. Dihargai itu diperlakukan spesial. Oh, kenapa orang pengen punya jabatan? Karena inti jabatan itu adalah perlakuan spesial. Mau duduk, waktu mau masuk pintu dibukain, mau duduk kursi digeser dikit. Pokoknya diperlakukan spesial. Dan itu bagi sebagian orang enak, lezat, dan etik memabukkan. Makanya ada orang yang takut sekali kehilangan perlakuan spesial ini. Bukan tidak boleh orang mau masuk dibukakan pintu, mobil dibukain, kemana-mana dikawal. Ada sama ya, ada 3 tuh yang pakai sirine untuk pejabat, penjahat, jenazah. Sudahlah, jangan terkecoh oleh penghargaan. Kita dihargai, tahu nggak sebabnya apa? Tahu? Kita dihargai cuma satu sebabnya. Sebab Allah menutupi aib, dosa, maksiat, keburukan. Nah, benar tidak? Ini udah pada nikah belum nih? Nah, berarti nggak cocok pertanyaan. Biasanya kalau ke ibu-ibu, kenapa ibu masih mencintai suami ibu? Kenapa? Sebab ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Kita ini dihargai, termasuk yang pakai sorban ini didengar bukan karena dia pintar mulia, bukan karena Allah aja menutupi keburukan dan kejelekan. Kalau dibeberkan nggak ada harga. Makanya jangan tertipu oleh penghargaan. Apalagi yang menghargainya karyawan Samsung mendapat penghargaan dari Menteri Perindustrian. Wah, menteri mah jauh banget. Sibuk, baru-baru tahu kita teh seneng. Piagam. Kata ibu, iya dari menteri piagam, ibu enak lihat kamu. Kita nih suka bangga dipuji oleh orang yang nggak tahu. Padahal yang tahu tentang kita adalah orang-orang terdekat. Ada seorang pengusaha, saudara, di dalam perusahaan kita harus menjaga integritas. Kita menjaga kejujuran, kata supir. Supir kamu mesum, saya nangkau gitu. Itu supir aja gitu, cuma nggak berani ngomong terang-terangan. Udahlah, nggak usah ingin perlakuan, biasa aja jadi orang. Ya, saudara nanti ditakdirkan punya jabatan apapun, punya kedudukan apapun, biasa-biasa. Nabi aja mulia biasa-biasa, ya kan? Kenapa kita yang udah gak ada apa-apanya centil, pengen diperlakukan hebat? Gak ada apa-apanya. Sekali dibeberkan aib kita hancur. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Berbuat kebaikan harus seperti matahari, hanya memberi,